Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Oke, hari ini kita bakal ngebedah satu topik yang sering banget disalahpahami. Yap, pengampunan atau memaafkan. Kebanyakan dari kita tuh mikir kalau memaafkan adalah suatu konsep spiritual yang tinggi banget, abstrak atau ya sekedar hal baik yang harus kita lakuin buat orang lain. Tapi gimana kalau saya bilang ke kalian, memaafkan itu sebenarnya adalah alat yang super praktis dan jujur aja lumayan egois ya, dalam artian yang baik ya, untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan kalian sendiri. Beneran, hari ini kita bakal ubah total cara pandang itu. Kita bakal jadikan pengampunan sebagai panduan langkah demi langkah yang sangat praktis, semacam senjata rahasia kalian buat maju terus dalam hidup. Nah, coba deh tanya ke diri kalian sendiri, pernah nggak ngerasa kayak lagi sepedaan, ngos-ngosan ngayoh, tapi ternyata remnya masih ditarik? Membawa beban masa lalu itu persis banget kayak gitu. Waktu kita nyimpan dendam, rasa marah, atau sakit hati dari masa lalu, tanpa sadar sebagian besar energi mental kita tuh terjebak di sana. Energi hidup kita ketahan. Kita nyoba maju nih, nyari kerjaan baru atau bangun hubungan baru, tapi rasanya kok lambat banget, bikin frustrasi dan capek. Kenapa? Ya karena kita ngayuh sekuat tenaga sambil nekan rem. Memaafkan adalah cara paling logis dan praktis buat ngelepasin rem itu. Untuk membedah ini, kita punya 6 poin agenda. 1. Kenapa memaafkan itu sangat praktis. 2. Panduan 4 langkah pengampunan. 3. Seni memaafkan diri sendiri. 4. Rasa bersalah versus rasa malu. 5. Menghindari pengampunan palsu. Dan 6. Pengampunan tangguh dan batasan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Mengapa pengampunan sangat praktis? Bayangin kalian pengen banget dapat uang lebih banyak. Tapi diam-diam kalian benci banget sama orang kaya. Atau kesel banget sama bos kalian. Tanpa sadar, kalian itu nutup pintu peluang kalian sendiri loh. Gak ada orang yang mau kerja bareng seseorang yang auranya negatif atau isinya marah terus kan? Nah, dengan memaafkan, pikiran kita jadi lebih jernih, positif, dan terbuka. Tiba-tiba aja kalian jadi semacam magnet buat peluang karir yang lebih oke, rezeki yang lebih lancar, dan pastinya kalian bakal jadi pasangan atau orang tua yang jauh lebih baik. Masuk akal banget kan? Masuk ke bagian kedua, panduan 4 langkah pengampunan. Gimana sih cara pakainya di dunia nyata? Siapin catatan ya, karena ini adalah panduan praktisnya. Langkah pertama, siapa dan apa? Kalian harus spesifik, siapa yang mau dimaafkan dan gara-gara apa. Langkah kedua, lepaskan hambatan. Akui aja perasaan jujur kalian sekarang. Gak usah sok kuat atau sok sopan. Kalau lagi marah banget, ya tulis marah. Lalu nyatakan pilihan untuk melepaskannya. Langkah ketiga, apa manfaatnya buat kalian kalau kalian memaafkan orang ini? Tulis keuntungannya. Dan langkah keempat, buat komitmen formal untuk memaafkan. Sedikit tips nih, nulis keempat langkah ini di atas kertas, terutama pas awal-awal kalian nyoba, itu adalah cara yang paling ampuh buat memproses emosi. Biar lebih kebayang, kita pakai skenario sehari-hari deh. Ceritanya putus cinta nih, dan ini nyakitin banget. Anggaplah mantan kalian namanya Janet. Langkah 1, saya ingin memaafkan Janet karena udah ninggalin saya. Langkah 2, saya sekarang memilih untuk melepaskan perasaan nyesal, sakit hati, dan takut sendirian. Langkah 3, saya sadar dengan maafin Janet, saya bakal ngerasa lebih tenang, lebih happy, dan siap ngebangun hubungan yang jauh lebih sehat nanti. Langkah 4, saya berkomitmen buat memaafkan Janet dan menerima kedamaian. Lihat kan, benar-benar terstruktur. Kalian mengubah rasa sakit itu jadi sebuah tindakan nyata yang bikin kalian pegang kendali lagi. Contoh lain, amit-amit nih, kalian dipecat. Daripada kalian bawa aura kepahitan dan dendam itu ke interview kerja kalian berikutnya, mending ditulis. Saya ingin memaafkan bos saya karena mecat saya. Terus kalian pilih buat melepaskan rasa marah dan ngerasa diperlakukan gak adil itu. Manfaatnya apa? Kalian bakal tampil jauh lebih positif, pede, dan menarik banget di mata HRD atau calon bos baru. Terakhir, buat komitmennya. Ini cara paling efektif buat netralisir racun di karir kalian supaya bisa langsung move on. Sekarang, bagian ketiga, seni memaafkan diri sendiri. Kadang-kadang nih, orang yang paling susah buat kita maafin justru pantulan di cermin kita sendiri. Ada satu poin krusial yang harus kita sepakati. Menolak untuk memaafkan diri sendiri itu bukan tindakan yang mulia. Sama sekali bukan. Faktanya, itu cuma bentuk hukuman ke diri sendiri yang ujung-ujungnya merusak. Waktu kita menghukum diri sendiri, kita tuh kayak nolak hal-hal baik masuk ke kehidupan kita. Dan parahnya lagi, kalau kita ngebatasin apa yang kita terima, otomatis makin dikit juga hal positif yang bisa kita kasih ke orang-orang di sekitar kita. Jadi sebenarnya, memaafkan diri sendiri itu adalah tindakan yang sangat tidak egois. Karena itu, ngasih ruang buat kita kembali berkontribusi positif buat lingkungan kita. Coba deh resapi kutipan ini.
penyesalan terbaik adalah hidup yang baik. Dalam banget kan? Kita nggak bakal bisa memperbaiki kesalahan masa lalu dengan cara terus-terusan nyiksa diri sendiri. Itu nggak ngebantu siapa-siapa loh. Satu-satunya cara paling benar buat menebus kesalahan di masa lalu adalah dengan ngejalanin hidup yang baik hari ini. Minta maaf kalau emang bisa, perbaiki yang rusak, dan pakai energi kalian untuk hal-hal yang konstruktif. Lanjut ke bagian keempat, rasa bersalah versus rasa malu. Untuk bisa jago memaafkan diri sendiri, kita wajib ngerti satu perbedaan psikologis ini. Sering banget nih, rasa bersalah dan rasa malu itu dianggap sama. Padahal beda jauh. Rasa bersalah atau guilt itu adalah perasaan kalau kita melakukan suatu hal yang buruk. Fokusnya di tindakan kita. Sedangkan rasa malu atau shame itu adalah perasaan bahwa kita adalah sosok yang buruk. Ini langsung nyerang identitas. Rasa bersalah itu wajar dan bisa bagus kalau itu dorong kita buat benerin kesalahan. Tapi kalau rasa malu, itu biasanya cuma gema dari suara-suara orang yang suka ngeritik kita di masa lalu, yang bikin kita ngerasa nggak berharga. Rasa malu ini bahaya banget karena bisa bikin lingkaran rasa malu. Awalnya kita ngerasa nggak berharga, perasaan ini terus memicu kita nyari pelarian, mungkin lewat kebiasaan buruk atau kecanduan. Terus setelah lakuin itu kita ngerasa makin malu dan boom, siklus beracun ini muter terus. Terus gimana cara mutusnya? Cukup amati aja kritikus batin kalian. Pas ada suara di kepala yang bilang kalian itu orang jahat atau nggak berguna, nggak usah dilawan. Sadari aja dan bilang dalam hati, oh itu cuma sebuah pikiran. Jangan dikasih reaksi emosional, pelan-pelan suara itu bakal kehilangan tenaganya sendiri. Bagian kelima, menghindari pengampunan palsu. Dalam proses ini, kita juga harus hati-hati sama yang namanya jalan pintas. Pernah nggak sih kalian buru-buru bilang, oke deh aku maafin ke seseorang padahal aslinya masih nyesek, cuma biar suasananya nggak canggung aja kan? Nah, itu namanya pengampunan palsu. Kita nyambung lagi sama orangnya, tapi tanpa ada proses memaafkan yang beneran. Biasanya ini cuma trik lari dari perasaan yang nggak enak. Hasilnya udah bisa ditebak. Kalian bakal kejebak di siklus yang toksik dan disakitin berulang kali sama orang yang sama karena akar masalahnya nggak pernah diberesin. Pengampunan yang asli itu rasanya plong, bawa kelegaan dan kejelasan pikiran, bukan malah bikin cemas terus-terusan. Dan ini bawa kita ke bagian keenam, pengampunan tangguh dan batasan. Kita bakal bahas ketakutan terbesar orang-orang soal topik ini. Pertanyaan paling sering muncul tuh gini, oke, kalau aku maafin dia, berarti aku harus temenan lagi dong sama dia? Harus balikan? Harus biarin dia masuk ke hidup aku lagi buat nyakitin aku? Jawabannya sama sekali enggak. Kita harus pisahin dua hal ini baik-baik. Pengampunan itu sifatnya tidak bersyarat. Itu urusan internal kalian, melepaskan keinginan buat balas dendam atau ngehukum mereka, titik. Tapi rekonsiliasi atau balikan itu sifatnya sangat bersyarat. Itu adalah proses eksternal buat ngebangun ulang sebuah hubungan. Ingat ya, kalian bisa kok maafin seseorang 100% dari lubuk hati kalian yang paling dalam tanpa pernah ngomong apalagi ketemu sama mereka lagi seumur hidup. Konsep inilah yang disebut sebagai pengampunan tangguh atau tough forgiveness. Ini benar-benar pragmatis. Secara internal, kalian maafin mereka supaya hati kalian tenang dan bebas, tapi secara eksternal, kalian pasang tembok atau batasan yang sangat ketat buat interaksi apapun di masa depan. Kalian melindungi diri kalian sendiri secara fisik dan mental, sambil tetap ngebuang rasa sakit di hati. Gimana terapin ini di kehidupan nyata? Pengampunan tangguh berarti berani bikin kesepakatan yang jelas. Kalau perlu, batasi kontak sampai syarat-syarat tertentu dipenuhi. Syarat utamanya apa? Rasa saling menghormati. Kalau kalian berhadapan sama orang yang keras kepala, nolak berubah, atau nggak peduli sama batasan kalian, ya berarti rekonsiliasi emang nggak mungkin terjadi, dan itu sama sekali nggak masalah. Kalian bisa berbalik dan pergi dengan hati yang damai, karena kalian udah memaafkan meskipun kalian memilih untuk tidak kembali bersama mereka. Pas kalian mulai rutinin langkah-langkah praktis ini, kalian bakal ngerasain sendiri betapa signifikannya perubahan dalam hidup kalian. Makanya, penulis buku ini ngedorong kita buat jadi guru pengampunan. Nggak usah mikir harus punya sertifikat atau bikin kelas formal ya. Cukup bagikan aja 4 langkah ini ke teman atau keluarga. Misal, ada teman kalian, sebut aja si John. Belakangan ini tiba-tiba ngejauh dan kelihatan punya masalah. Dengan ngerti konsep ini, kalian gak cuma bisa memproses emosi kalian pas dijauhin, tapi kalian juga bisa pelan-pelan bantu John buat ngelepasin bebannya sendiri. Keren kan? Kalian mengubah proses healing kalian sendiri jadi alat bantu yang memberdayakan orang lain. Jadi mari kita renungin sebentar. Setiap kali kalian ngejalanin 4 langkah pengampunan ini, kalian itu secara harfiah lagi nyapu kotoran-kotoran masa lalu dan ngosongin ruang buat peluang-peluang baru yang lebih keren.
Pertanyaan saya buat kalian hari ini, rasa sakit atau kebencian mana nih dari masa lalu yang mau kalian bersihkan hari ini supaya pintu masa depan kalian bisa kebuka lebar? Nggak usah nunggu besok, ambil selembar kertas sekarang juga, tulis 4 langkah tadi, dan lepaskan rem pada sepeda kehidupan kalian. Terima kasih udah nongkrong dan bahas ini bareng-bareng, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.